Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah karena kita telah mendapat taufik dan hidayah sehingga pada saat ini dapat melaksanakan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban lain, yaitu menuntut ilmu agama. Hadirin, taat kepada Allah memerlukan latihan yang serius dan tidak mudah. Banyak orang yang dapat lari pagi sejauh 10 km bahkan lebih, tapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan sholat subuh. Berdasarkan apa-apa yang telah digali oleh para ulama, keutamaan sholat subuh itu berkisar sekitar 14 keutamaan. Tapi kalau dikaitkan dengan amalan-amalan lain seperti zikir pagi dan petang, maka jumlah tersebut bisa lebih. Mudah-mudahan waktu cukup untuk menyampaikan paling tidak 14 keutamaan sholat subuh. Yang pertama, dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat subha fahuwa fi dimmatillah fala yadlubannakumullah min dimmatih bisyai'in fayudrikahu fayukabbahu ala wajhihi fin nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh maka ia berada
dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa alasan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. Jadi keutamaan yang pertama, orang yang sholat subuh itu berada dalam jaminan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sama-sama mengetahui kalau sudah berada di dalam jaminan Allah, maka tidak akan ada yang dapat mengganggu, mencelakakan. Tidak ada yang patut dikhawatirkan, apapun yang menjadi penghalangnya. Yang kedua, dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, "Sholal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa mengerjakan sholat bardain. Sholat bardain itu adalah sholat subuh dan sholat asar, maka ia akan masuk surga. Hadirin, kalau sudah dikatakan maka dia akan masuk surga, maka ini merupakan keutamaan yang selalu dicari oleh orang-orang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, orang yang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Mereka terhadap hari akhir yakin. Yakin bahwa hari akhir itu akan ada, dan pasti kita akan menemui di sana hanya ada neraka dan surga. Hari akhir itu adalah kekal. Ini sangat penting, perlu diingat dan diyakini. Hari akhir itu adalah kekal abadi. Kalau kita kekal di surga, maka kita berada dalam kenikmatan selama-lamanya. Tapi kalau kita termasuk golongan yang kekal di neraka, kita akan menderita selama-lamanya. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu mengenal neraka lebih jauh, mengenal surga lebih mendalam, supaya harapan untuk mendapatkan surga dan takut kepada neraka ini semakin meningkat. Hadis yang menyatakan barang siapa mengerjakan sholat bardain, subuh dan asar, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 574, Muslim nomor 635. Kemudian yang ketiga, dari Ibnu Battal rahimahullah berkata, sholat subuh seseorang mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat.
Karena sholat ini adalah saat berkumpulnya malaikat-malaikat penjaga malam dan siang. Hadirin, berdasarkan dalil yang sahih, setiap hamba Allah itu akan diawasi oleh malaikat malam dan siang. Mereka berkumpul pada saat sholat asar dan sholat subuh. Kata siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yata'aqabun fikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar. Saling berdatangan menghampiri kalian malaikat malam dan malaikat siang. Fi sholatil fajr wa sholatil asr, pada sholat subuh dan sholat asar. Ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian malaikat malam itu naik ke atas. Kemudian oleh Allah ditanya, apa yang dikerjakan hambaku, padahal Allah lebih tahu. Tatkala kamu tinggalkan hambaku itu, fayakulun, malaikat penjaga malam berkata, taroknahum yusallun, dia tatkala ku tinggalkan dalam keadaan sholat, wa atainahum wahum yusallun, dan tatkala aku datang dia dalam keadaan sholat. Alangkah indahnya tatkala asar petugas siang naik lapor, dia tatkala aku datang dalam keadaan sholat, tatkala aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Nanti pada saat sholat subuh, penjaga malam naik ke atas, ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan hambaku tatkala engkau tinggalkan? Maka malaikat itu berkata, tatkala aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat, tatkala aku datang dia dalam keadaan sholat. Bagaimana kalau jawabannya tidak seperti itu? Umpamanya tatkala aku datang dia dalam keadaan bermaksiat, tatkala aku tinggalkan dia masih tidur, begitu hari-hari sampai tua, sampai mati. Alangkah berbahayanya kehidupan yang seperti itu. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Isra ayat 78 Allah mengatakan, inna Qur'anal fajri kana mashuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Yang menyaksikan para malaikat, terutama yang bertugas malam dan siang untuk memberikan laporan. Oleh karena itu, mengingat hal yang seperti ini, maka gunakanlah masa mudamu sebelum tua, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit, pergunakanlah waktu luangmu sebelum sempit, pergunakanlah waktu kayamu sebelum jatuh miskin, pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Dan dipastikan kalau mati
kalian akan menyesal. Minta dihidupkan walaupun sebentar, tapi mustahil, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, dari Umarah bin Ruwaibah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yalijan nar ahadun sholla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat subuh sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634. Hadirin, di dalam suatu kitab yaitu Aunul Ma'bud halaman 68 dikatakan, sebabnya apa orang yang sholat subuh tidak akan masuk neraka? Karena sholat subuh itu adalah waktu enak-enaknya tidur. Sholat asar waktu asik-asiknya melakukan aktivitas, dan pada saat itu berkumpulnya para malaikat. Oleh karena itu melatih ini semua susah, tapi alhamdulillah agama kita yang sempurna memberikan berbagai macam solusi. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mau menuntut ilmu sehingga tidak peduli. Kadang-kadang ada yang menuntut ilmu tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, tatkala kita akan tidur, kita diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Oleh karena itu waktu kita bangun, itu ikatan yang pertama bisa kalian lepaskan dengan membaca doa Bismik Alhamdulillahilladzi ahyana wa amut, menghidupkan kami setelah mati. Jadi dengan membaca itu maka ikatan yang pertama itu akan lepas, beban agak ringan. Kemudian kita pergi berwudu, dengan berwudu ikatan kedua lepas. Kemudian sholat. Bagi hadirin yang apabila umpamanya bangun pukul 4, kadang-kadang berat untuk bangun, tapi setelah kita siangnya kalau tidak bangun menyesal luar biasa. Kenapa aku nggak mampu bangun? Kenapa aku tidak bisa mengalahkan setan? Oleh karena itu ajaran Rasulullah yang seperti tadi hendaklah dilakukan. Membaca doa, lepas 1, berwudu, lepas 2 ikatan, sholat, kemudian lepas ketiganya. Disinilah kemudian dinyatakan maka kalian akan menjadi mudah di dalam menempuh waktu-waktu selanjutnya pada hari itu. Kemudian selain daripada itu, di dalam hadis lain yaitu diterangkan keutamaan yang kelima dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal isya fi jamaah faka'an nama qoma nisfal lail. Barang siapa sholat isya dengan berjamaah, maka dia seperti orang yang sholat separuh malam. Hadirin, kalian mampu nggak sholat separuh malam? Jawabannya untuk ukuran kita saat ini nggak mampu. Tetapi dengan sholat isya berjamaah, maka kalian akan ditulis mendapatkan pahala sholat yaitu selama separuh malam. Waman sholat subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah,
faka'an nama sholal laila kullahu, maka dia dicatat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Tadi setengah malaman, sholat subuh berjamaah berarti semalam suntuk. Hadirin, kadang-kadang sholat baik sendirian maupun berjamaah, apakah pasti diterima? Gak tentu. Kenapa? Karena banyak kekurangannya. Tetapi dengan jalan yang seperti itu tadi, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, akan ditulis seperti orang yang sholat malam, yaitu semalam suntuk. Sama umpamanya, kalian sholat maghrib tadi, tahu enggak pasti diterima? Enggak tahu. Tapi pada saat ini, kalian duduk di masjid, menunggu sholat isya berjamaah, kemudian diselingi dengan amalan yang tidak kalah pentingnya, yaitu menuntut ilmu agama. Maka selama kalian tidak batal wudunya, selama duduk di sini, kalian ditulis seperti orang yang sholat. Ini adalah satu janji yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sholatlah, marilah kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya seperti sholat semalaman. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2221. Hadisnya hasan sahih. Kemudian yang keenam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, walau ya'lamuna ma fi atamati wasubhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Demikian juga kalian sering mendengar orang buta, tidak ada yang nuntun, waktu minta rukhsah kepada Rasulullah, Rasulullah memberi rukhsah. Tatkala orang itu berjauh, Rasulullah memanggil, sini, kamu dengar azan enggak? Dia mengatakan, saya mendengar azan. Datangilah walaupun dengan merangkak. Hadirin, orang buta saja disuruh mendatangi walaupun dengan merangkak. Oleh karena itu, di Arab Saudi pernah kejadian, ada orang buta, dia membuat tali di Madinah, membuat tali yang dari rumahnya itu, tali tadi menghubungkan sampai ke Masjid Nabawi. Jadi waktu subuh dia memegang tali itu, kemudian jalan, karena nggak ada yang nuntun, sampai ke Masjid Nabawi. Sedemikian rupanya perjuangan orang itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Untuk apa? Supaya dihindarkan dari api neraka, untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis Bukhari nomor 657, Muslim nomor 651. Kemudian yang ketujuh, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Sulaiman,
bin Abi Hasmah menceritakan, Ana Umar al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, faqada Sulaimani Abi Hasmah fi sholati subhi. Umar bin Khattab tidak menjumpai Sulaiman bin Abi Hasmah dalam sholat subuh. Jadi Umar bin Khattab tidak menjumpai Sulaiman waktu sholat subuh. Kemudian Umar tadi setelah sholat subuh berjalan menuju pasar, sedangkan rumahnya Sulaiman itu letaknya antara pasar dengan masjid. Artinya kalau dia ke pasar, Umar bin Khattab pasti akan melewati rumahnya Sulaiman bin Abi Hasmah. Jadi oleh karena itu, di dalam hadis tersebut dikatakan, wa ana Umar bin al-Khattab goda ila suq, pagi-pagi pergi ke pasar, wa maskanu Sulaiman bainal masjidi wa suq, dan rumahnya Sulaiman itu antara masjid dan pasar. Famarra ala sifa, kemudian Umar bin Khattab berjumpa dengan Sulaiman, dengan Umi Sulaiman, dengan ibunya Sulaiman di tengah perjalanan. Umar bin Khattab bertanya, lam ara Sulaimana fi subhi, aku tidak melihat Sulaiman pada waktu sholat subuh. Kemudian ibunya menjawab, innahu bata yusolli fagolabatha ainahu. Dia Sulaiman malam tadi semalaman sholat malam, kemudian dia ngantuk berat, akhirnya talayur sholat subuh berjamaah. Jawab Umar apa? Umar kemudian berkata, an ashada sholat subhi fil jamaah ahabu ilayya min an aquma lailah. Aku menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada sholat malam semalaman suntuk. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta nomor 432, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Al-Mishkat nomor 338. Hadirin, sholat subuh berjamaah itu tidak dapat dikalahkan dengan sholat semalam suntuk. Jadi kalau kalian sholat malam semalam suntuk, kemudian ngantuk, akhirnya tidak bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, ini dibenci oleh Umar bin Khattab. Dia lebih suka sholat subuh berjamaah, walaupun malamnya dia tidak sholat malam. Oleh karena itu, di dalam riwayat Muslim itu dikatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Muslim nomor 725. Hadirin, sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Ini amat sangat luar biasa. Tapi para ulama dan agama kita menetapkan bahwa sholat wajib itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sunat. Jadi kalau sholat sunat subuh pahalanya lebih besar dari dunia seisinya, maka sholat wajib subuhnya itu lebih besar daripada itu. Oleh karena itulah maka hal ini perlu kita perjuangkan walaupun berat. Di dalam hadis Nabi dikatakan, as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. As-sodaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Was-sobru diyaun, dan sobar itu adalah sinar. Oleh karena itu para ulama mengatakan
bahwa salah satu di antara keutamaan sholat subuh itu adalah sebagaimana yang dikatakan pada nomor 9, itu adalah kita akan mendapatkan cahaya tatkala di akhirat, terutama waktu kita meniti Shiratal Mustaqim. Cahayanya itu ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada yang seperti gunung karena besarnya. Hadirin, Shiratal Mustaqim lebih kecil dari rambut, Shiratal Mustaqim lebih tajam dari pedang. Maka oleh karena itu, tatkala kita meniti Shiratal Mustaqim, ini amat sangat menyedihkan, amat sangat sulit. Jadi oleh karena itu, kita nanti hanya mengharapkan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita berjuang untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang nomor 9 adalah bahwa as-sholatu ala waktiha. Seorang sahabat bertanya, amalan apa yang paling baik? Ini perlu hadirin ketahui. Pertanyaan seseorang tatkala bertanya amal apa yang paling baik, ini jawabnya tidak sama, berbeda-beda. Satu saat Rasulullah mengatakan amalan yang paling baik as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Di lain saat ada orang bertanya, amalan apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, jangan kamu marah, walakal jannah. Jangan kamu marah, la taghdab, walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu adalah surga. Artinya berbeda. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan karena Rasulullah itu mengenal orang yang bertanya itu siapa. Oleh karena itu jawabannya tidak sama. Kadang-kadang yang bertanya orangnya pemarah, mudah marah, tidak bisa mengendalikan amarah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jangan kamu marah. Ini amalan yang paling baik. Satu saat ada yang bertanya, amalan apa yang paling baik? Sholat pada waktunya. Ini tidak berbeda, tetapi jawaban itu diberikan kepada orang-orang yang tidak sama kejiwaannya. Kemudian sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi tiang agama. Artinya apa? Kalau sholat ini sampai runtuh, maka agama seseorang akan runtuh. Oleh karena itu, hendaklah kita berjuang sungguh-sungguh agar supaya sholat kita menjadi tegak. Kemudian yang ke-11 adalah yang pertama dihisab. Itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Fa in sholahat sholahalahu sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Sholat itu adalah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka akan menjadi baik amalan seluruhnya. Kalau sholatnya itu tidak baik, maka amalan seluruhnya menjadi tidak baik. Oleh karena itulah, maka perbaikilah sholat kita. Caranya bagaimana? Pertama, ikhlaskan hanya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Mengerjakan sholat itu adalah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah sholat menghadap kiblat, kakinya ini sejajar menghadap ke kiblat. Setelah itu dia kemudian mengangkat takbir. Niat itu cukup di dalam hati. Oleh karena itu mengangkat takbir Allahu Akbar. Kemudian tangan di atas dada, yang sebelah kanan di luar. Kemudian tidak usah kita umpamanya niat dirasuk, karena itu akan mempersulit. Sehingga kadang-kadang was-was muncul. Kita
Allahu Akbar, karena tidak bisa merasuk niat dengan gerakan, kemudian diulang, dan seterusnya. Nah, kemudian selain daripada itu, hendaklah kalian belajar sholat itu diulang-ulang. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, seperti orang yang sholat oleh Rasulullah disuruh mengulang berulang kali. Kemudian selain daripada itu, juga dinyatakan bahwa dengan sholat subuh berjamaah kita akan mendapatkan peluang untuk apa? Melakukan amalan, sehingga kita mendapatkan peluang mendapatkan ibadah haji dan umroh secara tamah. Sholat subuh berjamaah akan meningkatkan rizki kita. Rasulullah dalam hadis mengatakan, tatkala mailangi Sayyidah Fatimah, Rasulullah kemudian membangunkan Fatimah dengan kakinya, bangun Fatimah, ini adalah saatnya Allah membagi-bagi rizki. Jadi oleh karena itu, dengan sholat subuh berjamaah maka kita akan mendapatkan rizki. Selain daripada itu, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Jadi berkah itu artinya kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, pada waktu subuh habis sholat, jangan kalian tidur sampai matahari terbit. Itu gak boleh tidur, karena pada waktu itu penuh dengan barokah dari Allah, berdasarkan doa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita. Aku li qauli hadza wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.